Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakra Medika. Kembali lagi bersama dengan saya, Endara Tonirvanawati dalam program acara Siniar Cakra dalam episode spesial Ramadan yang akan membahas tentang Ramadan dan kesehatan. Tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama dengan Cecep Abdul Fattah yang akan menemani hari ini, gitu ya. Disclaimer untuk teman-teman sahabat Cakra Medika dan insan Cakra Medika. Kami sudah melakukan vaksin yang booster ya Pak Cecep ya, sudah vaksin yang ketiga dan sudah memberikan pemeriksaan antigen secara rutin. Baik Pak Cecep, jadi kan kita sebenarnya topik tentang Ramadan dan kesehatan itu sudah sangat diperdebatkan nih seringkali, karena ada yang merasa ini sebenarnya membatalkan puasa atau enggak, ini sebenarnya diperbolehkan atau enggak gitu Pak Cecep. Jadi kita kan mempunyai program nih Pak, Instagram di Snapgram Cakra Medika nih. Jadi kita memiliki kuis. Ini masih banyak sahabat Cakra dan insan Cakra Medika yang masih bingung tentang Ramadan ini dan kesehatan. Jadi kita nanti langsung aja menanyakan kepada Bapak Cecep ya Pak ya. Dimohon dijawabkan sesuai dengan Bapak Cecep juga. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, sebenarnya apa saja sih Pak yang membatalkan puasa itu? Baik, terima kasih Mbak Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Alhamdulillah saat ini kita bisa ketemu lagi menyapa sahabat Cakra dalam acara Siniar Cakra ya. Baik, pada kesempatan hari ini kebetulan kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Tentunya kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang tadi ditanyakan oleh Mbak Retno itu apa-apa saja yang membatalkan puasa ya. Benar. Jadi secara umum bahwa yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah makan dan minum, itu sudah pasti ya, tentunya di siang hari. Yang kedua yaitu mohon maaf, berhubungan badan atau berjima bagi suami istri, itu jelas membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang lain ada dalam ilmu fikih itu sebetulnya tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa ya. Jadi misalkan contoh, ketika kita berpuasa kemudian kita melakukan gibah atau ngomongin orang lain, nah itu batal nggak puasanya? Sebetulnya nggak batal, hanya saja mengurangi pahala puasa. Kan sayang, kita sudah niat puasa, menahan lapar dan haus, sementara kita dalam berpuasa kemudian bergibah. Jadi sama sekali puasa kita hanya puasa menahan lapar dan haus saja. Sayang tidak mendapatkan pahala. Sementara di bulan puasa ini Allah melipat gandakan pahala orang yang beribadah, ya, ibadah apapun, baik itu ibadah sedekah, ibadah sholat, ibadah baca Quran, ibadah puasa, Allah akan melipat gandakan. Makanya sayang bagi orang yang berpuasa kemudian tidak mendapatkan pahala puasa. Tadi secara umum bahwa yang membatalkan membatalkan puasa adalah makan dan minum secara disengaja ya. Kalau tidak disengaja gimana? Kalau tidak disengaja tidak batal. Silakan lanjutkan puasanya. Misalkan ketika seseorang dia di malam hari kemudian terbangun, kemudian sholat tahajud, kemudian ngantuk menjelang subuh, akhirnya dia lupa. Bangun-bangun langsung sholat subuh, kemudian dia minum atau makan, dan dia lupa, tidak disengaja, padahal hari itu adalah sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal dan boleh langsung dilanjutkan puasanya, dan itu adalah rezeki. Tapi jangan diniatkan, jangan disengajakan. Jadi setelah minum lanjut gitu. Iya, lanjut setelah minum, setelah kenyang, ternyata dia mengingatkan bahwa hari ini sedang puasa, maka ya nggak batal. Seperti itu. Kecuali kalau setelah nggak sengaja minum dilanjutin makan nasi padang, itu pasti batal ya. Jadi jangan nambah-nambah alasan. Jadi terkait dengan gibah nih Pak, jadi saya mendengar ini saya nggak tahu ini benar atau enggak. Jadi ada tipsnya nih Pak saat menggibah. Jadi biar tidak mengurangi pahala puasa, jadi kita tidak menggunakan nama katanya gitu. Jadi menggunakan kata fulan gitu. Jadi itu tidak termasuk menggibah katanya. Jadi saya pernah mendengar tuh Pak. Jadi tipsnya itu
biar kita tidak mengurangi, kita jangan menggunakan nama. Jadi sebut saja Fulan. Jadi kalau misalkan menyebutkannya Fulan, itu jadi tidak mengurangi. Itu apakah benar atau enggak Jadi sih, Pak? inisial ya. Iya, jadi inisialnya Fulan bin Fulan gitu. Sama aja, kalau gibah itu terkadang ya, kita memang niatnya nggak gibah, padahal kontennya itu adalah gibah. Gibah. Gitu kan. Jadi sebaiknya dihindari saja, meskipun dengan inisial apapun yang tidak disebut namanya, tapi kalau kita menjelek-jelekan orang lain, pantas mengatakan orang tersebut adalah gibah. Dan yang paling parah lagi, ketika kita menjelekkan orang lain, dan orang lain tidak merasa seperti itu sama dengan fitnah. Dan fitnah dosanya jauh lebih besar. Seperti itu. Jadi tetap tidak diperbolehkan Tetap mau tidak menggunakan diperbolehkan. nama Fulan, nama Bobon tetap tidak boleh gitu Pak ya. Cuman kalau anak muda zaman sekarang dia nggak mau disebut gibah Pak, tapi mereview kelakuan orang gitu. Jadi tetap aja itu tidak diperbolehkan gitu Pak ya. Soalnya kita sering tuh Pak, anak-anak muda zaman sekarang apalagi bahasa Jaksel gitu kan, sering mendengar gitu kata Mereview lain ya. dari gibah tuh mereview kelakuan. Jadi ibaratnya bahasa ilmiahnya ada lagi Pak. Jadi open discussion gitu, open menggunakan metodenya ya apa diskusi gitu. Jadi emang ada aja, tapi tetap aja itu tujuannya sama untuk untuk mengomentari kelakuan orang lain, tetap tidak diperbolehkan Pak ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya nih Pak pertanyaannya. Sebenarnya tadi kan sudah membahas nih Pak siapa saja yang apa saja yang membatalkan puasa. Lalu selanjutnya sebenarnya siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Nah, ini sangat menarik ya, sahabat Cakra. Jadi yang tidak diperbolehkan atau boleh berbuka pada saat di bulan puasa adalah yang pertama orang yang sedang sakit. Ya, nanti kan orang sakit karena memang kondisinya lemah dan harus minum obat gitu kan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi nanti harus dibayar dengan cara dikodok. Pada saat dia sehat di luar bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengkodok atau membayar puasanya. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan, kalau sedang dalam safar ya. Jadi itu boleh untuk tidak berpuasa ya. Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Jadi orang dalam perjalanan itu selain diperbolehkan untuk tidak berpuasa, maka diperbolehkan juga untuk meringkas sholatnya dengan dengan disebut jama qosor ya. Qosor itu meringkas. Jadi rukhsah ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah, dan kita untuk mengejar keutamaan dalam beribadah, maka rukhsah ini harus dimanfaatkan ya. Meskipun kita mampu untuk misalkan tidak berbuka puasa karena dalam perjalanan, tapi karena kita mengejar keutamaannya, mengejar rukhsah. Ketika rukhsah itu kan perintah dari Allah, maka kita ambil, maka kita pahalanya besar. Begitupun ketika sholat, sebenarnya mampu nyampe sana tuh udah pasti ketemu sholatnya gitu kan. Tapi karena kita mengejar keutamaan, maka kita mengejar rukhsah untuk sholatnya selalu diqosor. Seperti itu. Nah, bagi berapa lama sih orang yang dalam perjalanan sholatnya diqosor? Kalau Rasulullah Muhammad SAW ketika melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji, ada sebuah riwayat menyampaikan selama melakukan ibadah haji dan umroh, Rasulullah selalu mensolatnya di qosor. Ya, meskipun beliau imam, karena makmumnya ada para sahabatnya, tapi beliau tetap mengqosor sholatnya. Mengqosor itu meringkas sholatnya gitu kan. Sementara makmum yang lain, kalau yang ikut rombongan Rasulullah ikut qosor. Tapi kalau mukimin itu adalah orang yang berada di tempat atau penduduk setempat, itu menambah sholatnya, menyempurnakan sholatnya. Kalau sholat zuhur atau sholat asar itu kalau diqosor berarti kan jadi 2 rakaat diringkas. Tapi kalau penduduk setempatnya menambahkan 2 rakaatnya disempurnakan jadi 4 rakaat. Nah, rukhsah ini adalah fasilitas dari Allah yang tentunya ketika kita dilakukan dengan penuh keimanan, insya Allah pahalanya besar. Jangan pakai logika ya, karena ibadah itu kadang-kadang antara syariat dengan logika nggak nyambung. Iya benar. Ya. Kenapa sih harus di ini gitu? Padahal kita sudah ada di Bandung itu kan 3 hari kan dekat ke masjid kan. Nah, macam-macam lah. Jadi ya sudah, samina wa ta'na. Ketika dipenuhi seperti itu, jalankan aja. Untuk yang selanjutnya Pak, saya seperti dengar wanita hamil juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, hamil menyusui. Ya betul. Untuk wanita yang menyusui, apabila dia ketika berpuasa akan mengurangi nutrisi
gizi susunya buat anaknya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nanti dibayar kodo. Untuk wanita hamil pun sama. Ketika nanti dengan berpuasa nggak ada asupan nutrisi yang harus gizi buat bayinya, karena kan ketika orang hamil itu kan dua ya, untuk ibunya dan bayinya gitu kan. Nah, dan ini akan berdampak kepada bayinya, kekurangan gizi, maka boleh untuk tidak berpuasa. Berarti Tapi kalau misalkan selama ini ibunya fine-fine aja, misalkan bisa karena dia sahurnya banyak dan sebagainya, ya boleh-boleh saja. Itu Diperbolehkan. kembali ke diri kita. Dan harus dikonsultasikan dengan dokter Dokternya, tentunya, Pak ya. betul. Berarti berlaku juga dengan wanita sedang haid itu bagaimana, Pak? Nah, untuk wanita sedang haid jelas itu diharamkan untuk sholat dan berpuasa, itu udah jelas ya. Jadi bagi wanita haid jelas tidak diperbolehkan berpuasa dan sholat ya. Bagaimana untuk baca Quran? Boleh. Bagaimana untuk ibadah-ibadah yang lain supaya sama mengejar pahala di sisi Allah selama bulan Ramadan? Boleh. Boleh zikir, boleh melakukan kebaikan-kebaikan seperti sedekah dan lain sebagainya. Yang tidak diperbolehkan adalah memegang mushaf Quran, kemudian sholat, kemudian berpuasa. Dan nanti begitu setelah selesai haidnya, maka dilanjutkan puasanya, tapi yang kekurangan puasanya akan dibayarkan pada saat di bulan lain. Jadi kan tadi terkait dengan musafir ya Pak ya, berjalanan jauh gitu. Kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW itu kan menggunakan onta. Jadi Betul. dia ada jaraknya menggunakan onta, sedangkan zaman sekarang pun dari Bekasi ke Jakarta bisa 30 menit, sedangkan jaraknya kan lumayan jauh menggunakan KRL mungkin gitu. Jadi apakah ada perubahan nih Pak tentang musafir itu, berapa jaraknya dari dulu zaman Rasulullah SAW berapa dan sekarang karena lebih cepat, karena mungkin ada yang alasan nih Pak, dari Bekasi ke Tambun, mungkin dari Sumarekon ke Tambun saya musafir, jadi nggak apa-apa, nggak puasa gitu. Mungkin ada perubahan dari zaman Rasulullah SAW dengan sekarang gitu. Yeah. Boleh penjelasan? Jadi terkait dengan boleh tidaknya kita mengambil rukhsah itu dalam perjalanan atau musafir itu ditentukan oleh jarak ya. Untuk fikih kontemporer yang saat ini ada beberapa mazhab menerangkan bahwa jarak untuk kita bisa mengambil rukhsah dalam perjalanan itu kurang lebih 80 kilo. Minimal 80 kilo. 80 kilo perjalanan. Kalau kurang bagaimana? Ya kalau kurang ya terkadang kan harus, kan kita tidak selalu mengukur jarak dari mulai kota A ke kota B, cuman hanya dikira-kira saja. Kemudian kira-kira masuk lebih pada 80 km, maka dibolehkan untuk mengambil rukhsah itu. Berarti kalau untuk yang masa kini itu 80 km kurang lebih Pak ya. Mungkin kalau teman-teman sahabat Cakra tipsnya agar lebih yakin bisa menggunakan Google Maps mungkin Pak ya. Dia kan ada tuh keterangannya berapa kilometer mungkin begitu. Itu tapi menggunakan seluruh kendaraan Pak, transportasi atau bagaimana? Kalau sekarang ini kan untuk perjalanan bisa menggunakan motor, mobil, pesawat, kemudian kereta dan sebagainya, boleh. Jalan kaki gimana? Boleh jalan kaki. Jadi tetap juga nggak diperbolehkan tidak dengan syarat apapun itu gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan nih Pak, intinya gitu. Jadi sebenarnya apakah medical check up itu membatalkan puasa atau tidak sih Pak? Nah, sahabat Cakra, untuk medical check up ini dalam rangka kita men-screening kesehatan kita untuk kita lebih sehat lagi. Nah, tentunya pada prosesnya medical check up itu tidak membatalkan puasa ya, karena memang tidak ada aktivitas makan dan minum. Ada pertanyaan, gimana kalau diambil darah membatalkan puasa? Enggak. Benar. Kalau dengan diambil darahnya membuat orang itu pingsan, membuat orang itu alergi berat dan sebagainya sehingga harus minum obat dulu, maka itu adalah boleh. Itu adalah diperbolehkan seperti itu. Sifatnya darurat. Tapi kalau kita yang sehat-sehat aja, diambil darah pun hanya berapa cc gitu kan, itu tidak membatalkan puasa. Yang penting setelah diambil darah kita jangan makan dan minum. Bener, jadi habis ambil darah capek gitu, minum dikit lah gitu kan, habis ambil darah gitu takut gitu. Jadi tidak apa-apa ya Pak Cecep ya untuk pengambilan darah. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut juga untuk melakukan medical check up. Mungkin ada beberapa medical check up seperti treadmill tuh Pak, bagaimana tuh kan ngos-ngosan tuh Pak untuk pemeriksaan treadmill. Untuk treadmill ini sifatnya kasuistik ya. Jadi bila
jadwal treadmill itu memang diharuskan di bulan Ramadan, dan ketika setelah treadmill itu kemudian dia bisa dehidrasi berat dan ini maka boleh untuk buka puasa. Tapi kalau dengan treadmill hanya 15 menit dan merasa kuat setelah itu maka nggak wajib berbuka puasa. Jadi memang itu tidak ada. Ini hanya bukan dispensasi ya. Jadi istilahnya ujur syar'i. Jadi kalau misalkan tapi kalau memang ternyata untuk treadmillnya boleh dialihkan setelah bulan Ramadan, itu tentu lebih baik. Iya, sebetulnya itu bisa dikomunikasikan sih. Jadi tidak ada alasan, jangan mencari-cari alasan untuk membatalkan puasa gitu kan. Kecuali tadi betul-betul sakit, kemudian betul-betul dalam perjalanan. Karena kadang itu suka Gen Z zaman sekarang itu suka cari alasan gitu. Ya. Boleh kok. Jadi kreatif. Gitu. Kreatifnya kebangetan. Iya. Jadi agak kalau istilahnya malaikat aja dimodosin apalagi kita gitu. Bener banget. Tapi sebenarnya ini pertanyaan yang sederhana gitu Pak ya. Tapi itu kadang banyak yang salah kaprah gitu. Jadi karena kan terutama tuh medical check up nggak cuma kesadaran diri tuh Pak. Jadi ada medical check up tahunan yang memang dijadwalkan rutin oleh PT. Jadi banyak yang alasan besok saya medical check up nggak usah puasa gitu. Jadi memang selain ke niat inisiatif diri, ada juga dari keharusan PT. Jadi memang teman-teman sahabat Cakra dan Insan Cakra ini sudah diingatkan kembali. Jadi katanya kalau misalkan kita tidak tahu itu tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Tapi karena sudah disiarkan gitu ya, mungkin sudah menyampai ke telinga-telinga sahabat Cakra atau Insan Cakra, ini udah dosa gitu Pak ya kalau dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati gitu ya. Kan sudah kita kasih tahu nih, udah kasih tahu sama Bapak Cecep. Jadi teman-teman silakan melakukan sesuai dengan anjuran Rasulullah dan sunnah dan Al-Quran gitu Pak ya. Selanjutnya nih Pak, untuk tadi kan ambil darah nih Pak. Bagaimana dengan penyuntikan? Ini kan mengurangi darah. Bagaimana dengan pemasukan cairan? Contohnya mungkin vitamin atau contoh dengan obat-obatan, bagaimana tuh Pak? Iya. Jadi pada saat kita sedang berpuasa, kalau memang niat kita dengan disuntik vitamin akan menambah energi untuk kita lebih kuat berpuasa dan sebagainya, tentu itu makruh ya, tidak membatalkan gitu kan, artinya makruh. Ya gini, utama puasa esensinya adalah bagaimana kita melatih hawa nafsu, melatih lapar dan dahaga. Supaya apa? Supaya kita empati kepada saudara-saudara kita yang nggak mampu selama ini, gitu kan. Makanya Allah mengajarkan kita, memerintahkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? Untuk melatih supaya kita berempati. Oh, rupanya lapar tuh seperti ini. Ketika kita punya harta lebih, melihat orang yang memang kekurangan, insya Allah kita akan digerakkan hatinya untuk bisa bersedekah. Esensinya seperti itu. Jadi jangan dibuat wah, puasa itu sesuatu yang menakutkan sampai diakal-akalin gitu kan, untuk seperti itu gitu kan, seperti itu. Jadi kita justru melatih. Makanya yang puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Ibadah-ibadah lain itu yang mencatat amalnya adalah para malaikat, sholat, malaikat, sedekah dan lain sebagainya. Tapi khusus puasa itu Allah yang mencatatnya. Allah yang mencatatnya. Jadi malaikat nggak tahu berapa derajat atau berapa orang itu dapat pahala puasanya pada saat itu, hanya Allah yang tahu. Jadi istimewa puasa itu. Seperti yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis, dan saya akan lebih senang apabila saya diambil amalannya saat berpuasa. Mungkin salah satunya itu Pak, atau bagaimana itu Pak? Benar atau gimana? Jadi di bulan Ramadan ini penuh keberkahan. Di antara keberkahannya adalah Allah membuka pintu surga seluas-luasnya dan menutup rapat pintu neraka, serta membelenggu para setan yang akan menggoda kita. Itu keberkahan kita. Nah, kemudian keberkahan yang kedua adalah setiap ibadah di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, sehingga kita harus betul-betul memanfaatkan bulan yang sangat istimewa ini. Seperti itu. Jadi memang ibadah-ibadah yang lain pahalanya dilipat gandakan, apalagi ibadah puasanya. Makanya menurut riwayat para salafus soleh zaman terdahulu, mereka itu mempersiapkan puasa 6 bulan sebelumnya. Gitu ya. Dia berdoa, kemudian di bulan Sa'ban dia banyak berpuasa, mulai Rajab, Sa'ban banyak puasa. Kemudian setelah bulan Syawal, kemudian Muharram dan lain sebagainya, dia berdoa kepada Allah agar seluruh amal ibadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Dia berdoa lagi selama 6 bulan. Kemudian
Kemudian 6 bulan berikutnya mempersiapkan lagi. Jadi memang sangat dirindukan di bulan Ramadan ini. Jadi sahabat Cakra, ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa sesuai dengan surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa bagi orang-orang iman sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk menjadi orang bertakwa. Ya udah, kita samina wa ta'ana, kita lakukan, kita jalankan dengan penuh kesungguh-sungguhan, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang takwa. Amin. Untuk sahabat Cakra dan insan Cakra Medika, saat kita ingin berpikiran untuk mengakali gitu, jadi kita harus berpikir juga esensi dari berpuasa itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi kita jika sudah menanamkan ke diri kita sendiri bahwa memang kita niat untuk berpuasa dan mencari pahala, itu kita tidak akan tuh mencari-cari celah agar kita tidak berpuasa gitu ya sahabat Cakra. Dan tentunya saat Ramadan itu pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup ya Pak Recep ya. Dan setan-setan dibelenggu gitu Pak ya. Jadi teman-teman mungkin yang saat bulan Ramadan ini ternyata masih melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin setan itu dari kalian sendiri. Jadi saya pernah cari tahu tuh Pak. Jadi setan itu adalah sifat gitu. Jadi setan itu bukan hanya ada di iblis saja, karena iblis golongan dari jin gitu. Jadi setan itu bisa dari manusia dan golongan jin gitu. Jadi mungkin teman-teman nih yang saat Ramadan gitu ya, tetap melakukan hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, perlu aware juga, perlu kembali ke Allah. Siapa tahu memang itu sifat itu sudah tertanam di diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin itu kita udah nggak bisa lagi alasan bahwa itu godaan setan. Jadi kan itu Pak, menyalahkan setan. Kita ini dibelenggu padahal gitu, disalah-salahkan, dibawa-bawa gitu. Padahal itu mungkin salah satu tanda bahwa kita memang sudah termasuk dari sifat-sifat itu. Jadi teman-teman, mari kita evaluasi diri sendiri, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridhonya begitu Pak ya, dan menjalankan Ramadan ini dengan penuh berkah gitu. Mungkin Pak Cecep ada yang mau disampaikan untuk sahabat Cakra dan sahabat Cakra, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan. Tentunya kita diperintahkan untuk berpuasa, maka jalankanlah dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Maka Allah akan membalas dengan kebaikan, tentunya dengan surga. Tetapi barang siapa yang sengaja tidak berpuasa sehari dengan disengaja ya, tanpa ujud syar'i, maka Allah dosanya sangat besar dan tidak bisa ditebus dengan puasa selama setahun. Itu hadis Rasulullah. Makanya ini ancamannya berat. Dosanya dosa besar ketika tidak berpuasa sehari saja, meskipun nanti dibayar di bulan berikut selama setahun penuh, maka Allah tidak akan bisa mengampuni dosa itu. Jadi tadi orang yang tidak bisa boleh tidak berpuasa tentunya ada tadi orang yang sakit, kemudian ibu menyusui, ibu hamil, orang yang dalam perjalanan atau musafir itu boleh. Ruksoh itu adalah keringanan dari Allah, boleh tidak berpuasa. Dan satu lagi bahwa amalan puasa hanya Allah yang tahu. Para malaikat nggak ada yang tahu amalan puasa, hanya Allah yang tahu. Itu sahabat Cakra, mudah-mudahan ini sebagai motivasi kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Cecep sudah hadir pada acara Sinyal Cakra hari ini ya. Untuk teman-teman Cakra Medika, untuk sahabat Cakra Medika dan insan Cakra Medika, jika ada yang ingin tahu nih tentang kesehatan dan berpuasa atau Ramadan, boleh langsung aja komen di Instagram Cakra Medika, TikTok Cakra Medika, atau YouTube Cakra Medika. Jadi mau tanya nih, Min mau tanya dong tentang ini, itu boleh banget, silakan komentar. Nanti akan kita tanyakan langsung ke ahlinya, ke dokter atau kepada Pak Cecep ini, agar kita tidak bingung gitu. Jadi kan kita bisa lebih berilmu gitu. Jangan lupa juga setiap Ramadan kita punya program di Instastory Cakra Medika. Kita punya kuis yang setiap hari akan kita lakukan tentang agama Islam untuk menambah pengetahuan kita gitu Pak Cecep ya. Terima kasih. Selamat ketemu kembali dalam program acara Cakra Medika selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.